kelas 12 IPK 6 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan cara permainan congklak. Pada awalnya permainan congklak sering disebut sebagai permainan gadis, lantaran dulu permainan ini banyak dimainkan oleh perempuan dari kalangan bangsawan. Namun sering perkembangan zaman, permainan congklak kemudian meluas ke masyarakat umum dan dapat dimainkan oleh siapa saja. Sebelum bebas dimainkan oleh rakyat, ternyata permainan congklak pernah dianggap tabu dan hanya boleh dimainkan di saat bergabung. Misalnya, di beberapa wilayah Sulawesi, permainan congklak hanya dimainkan saat ada kerabat yang meninggal dunia. Sementara itu, di masyarakat Jawa kuno, congklak digunakan sebagai media untuk menghitung musim tanam dan musim panen. Kemudian, aturan umum permainan pada congklak. Yang pertama, permainan congklak terdiri dari minimal 2 orang pemain. Yang kedua, pemain yang mendapat giliran pertama untuk bermain dapat ditentukan by sistem sweet. Yang ketiga, permainan terhenti saat salah satu pemain memasukkan batu dalam lubang yang kosong. Yang keempat, permainan selesai saat seluruh batu atau biji-bijian habis dan tidak bisa dibagikan lagi. Yang kelima, pemenang dapat ditentukan berdasarkan pemain yang memiliki kerikil atau biji-bijian paling banyak. Yang terakhir, setiap pemain berhak untuk saling mengingatkan apabila terdapat kesalahan. Kemudian ada tata cara bermain congklak. Masukkan 7 biji dalam lubang kecil, pastikan rumah atau lubang besar di kiri kanan papan congklak, masing-masing pemain dibiarkan kosong. Yang kedua, pemain saling sweet dan pemanahnya yang terlebih dahulu memilih satu lubang dan mengambil semua kerikil. Yang ketiga, pemain bergerak mengelilingi papan congklak sesuai arah jarum jam dan memasukkan 1 biji di setiap lubang. Yang keempat, ketika biji terakhir jatuh di lubang yang ada biji, maka pemain harus ambil semua biji lalu memasukkan 1 biji di tiap lubang searah jarum jam. Ketika biji terakhir jatuh di lubang kosong, maka pemain dianggap kalah dan giliran lawan yang bergerak. Yang keenam, ketika biji terakhir jatuh di rumah pemain sendiri, pemain mendapat giliran lagi dan bebas memilih biji di lubang mana saja yang dari sisi bagiannya. Yang ketujuh, ketika biji terakhir jatuh di salah satu lubang barisan sendiri, seluruh biji di baris lawan dapat diambil dan dimasukkan ke rumah milik pemain tersebut. Yang terakhir, permainan selesai saat semua lubang kosong dan pemenangnya ialah yang mendapat biji yang terbanyak.